Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam. Dan yang akan kita bahas di Dongeng Malam kali ini adalah mengenai kisah sisa residual memori dari sosok entitas seorang ibu dan juga anak yang bernama Mirah dan juga Aden. Jadi seperti yang kita ketahui dan sempat saya jelaskan di postingan saya waktu itu di Instagram ya, bahwa sebenarnya kalaupun kita melihat gambar Mirah ini sedang menggendong anaknya si Aden di punggungnya gitu ya, itu sebenarnya nggak lebih hanya sekedar kolektif memori dari si Mirah sendiri. Jadi sebenarnya dalam energi dia yang saya rasakan, si Aden ini sebenarnya sudah tidak bersama dia lagi. Jadi proses yang mereka jalani setelah kematian menjemput mereka itu berbeda. Tapi mungkin karena memang ada rasa beban di dalam hati Mirah, ada rasa bersalah di sana, dan juga mungkin ada rasa penyesalan di sana ya, yang membawa Aden terseret masuk ke dalam pusaran masalah dia dulu. Jadi si Mirah ini sampai sekarang dia berasa kayak masih bersama si Aden yang digendong di punggungnya. Ya, kita akan segera memulai cerita mengenai Mirah dan Aden ya. Cerita yang saya dapatkan melalui residual memorinya si Mirah, dan juga memang sudah diizinkan oleh si Mirah ini untuk diceritakan kepada orang banyak. Dan apabila ada hal-hal yang jelek dari cerita Mirah nanti, maka kalian buang. Kalau ada hal-hal yang positif bisa kalian petik dan bisa kalian ambil sebagai pembelajaran. Karena ya sebenarnya tujuan kita dalam menceritakan residual memori dari berbagai entitas itu memang hanya satu, bahwa terkadang kita tidak hanya bisa mengambil pembelajaran itu dari sesama manusia, tapi sesama entitas pun kadang mereka memiliki cerita-cerita yang bisa kita jadikan sebagai cerminan. Ya, jadi Mirah ini adalah sosok ibu muda ya, yang ketika saya tanyakan kepada dia usia dia berapa ketika menikah, saat itu si Mirah menjawab usia 19 tahun. Dan itu memang tidak mengejutkan, karena memang di zaman si Mirah hidup dulu, wanita usia 16-17 tahun itu memang sudah dianggap cukup umurnya untuk menikah gitu, untuk memiliki sebuah keluarga. Lalu mengenai bagaimanakah kehidupan si Mirah ini sebelum dia menikah, itu sebenarnya nggak bisa saya lihat dalam residual memori dia, karena mostly sebagian besar isi memori yang tersisa dalam entitas sosok Mirah ini memang hanya tentang kehidupan dia setelah dia menikah atau setelah dia memiliki si Aden gitu. Jadi kalau ditanya sebenarnya si Mirah dan Aden ini berasal dari line berapa gitu ya, saya sendiri tidak bisa memastikan line berapa, karena memang tidak jelas, tidak nampak itu kira-kira line tahun sekitar berapa gitu ya. Tapi yang jelas pada saat itu yang saya lihat, masyarakat sekitar yang tinggal bersama Mirah itu masih menggunakan pakaian tradisional gitu. Jadi kayak kebaya-kebaya kurung, kemudian pakai kain di bawahnya gitu kan. Rambutnya masih dicepol gitu. Dan pada saat menikah yang saya lihat adalah si Mirah ini dia ikut sama suaminya tinggal di sebuah rumah pedesaan gitu ya. Dan di sana yang saya lihat adalah suasananya sangat asri gitu. Jadi kayak pedesaan kecil yang letaknya ada di dekat gunung gitu. Karena melihat dari bagaimana suhu cuaca gitu ya, dan juga banyak sekali kebun-kebun sayur di sekitar mereka gitu, itu mengingatkan saya pada sebuah pedesaan yang memang letaknya ada di bawah kaki sebuah gunung. Dan pada saat itu yang saya lihat adalah rumah-rumah yang berada di pedesaan kecil itu benar-benar masih sangat tradisional. Jadi dindingnya itu terbuat dari papan-papan gitu ya, dari papan-papan yang disusun, lalu atapnya itu masih jerami, dan kebanyakan rumah itu lantainya masih tanah merah. Kemudian pagarnya pun hanya dibatasi dengan menggunakan batang-batang kayu yang disusun gitu, kemudian dipaku gitu ya. Pokoknya masih sangat sederhana dan masih sangat tradisional. Kemudian gambaran pertama yang saya terima ketika saya melakukan komunikasi dengan Mirah adalah ketika dia sedang menyalakan lampu templok ya di rumahnya pada malam hari, kemudian dia menempelkan lampu templok tersebut di dinding rumahnya yang terbuat dari papan kayu. Dan pada saat itu setelah menyalakan lampu templok untuk menerangi ruangan, saya melihat si Mirah ini menghampiri anaknya yang bernama Aden, yang pada saat itu memang duduk berbaring di sebuah amben yang nggak ada alas apapun ya. Jadi nggak ada tikernya, nggak ada matrasnya, benar-benar hanya amben yang terbuat dari bambu, dan di sanalah mereka tidur. Dan suasana keadaan rumah Mirah dan juga Aden pada
pada saat itu memang sangat amat sederhana gitu. Jadi kita banyak-banyak bersyukur karena sekarang kita sudah bisa hidup di zaman yang modern, udah ada listrik, udah ada kasur, sangat berbeda dengan ketika si Mirah dan si Aden ini hidup. Jadi waktu itu saya melihat si Mirah ini tersenyum ya ke arah si Aden yang pada saat itu gitu ke ibunya, karena seperti yang kita ketahui semua, buat kalian yang mungkin sudah pernah membaca kisah Mirah dan Aden ini di Instagram saya, si Aden ini memiliki kekurangan dalam hal mental. Mungkin kalau sekarang bisa dikatakan dia ini mengalami Down syndrome ya. Jadi si Aden ini memang keadaannya agak sulit untuk berjalan, kemudian dia agak sulit untuk bicara. Ketika dia bicara, dia hanya mengeluarkan kata gitu. Dan satu kata yang paling lancar Aden ucapkan hanyalah kata ibu. Ibu yang bisa saya dengarkan ketika si Aden ini memanggil si Mirah. Dan apa yang kemudian saya saksikan pada saat itu adalah ketika si Mirah ini dalam temaram cahaya lampu templok ya yang menerangi satu-satunya ruangan yang ada di rumah mereka, Mirah ini memeluk si Aden gitu. Jadi si Mirah ini posisinya ada di belakang punggungnya si Aden. Kemudian dia menepuk-nepuk pahanya si Aden buat ngelonin anaknya supaya tidur sambil bersenandung nyanyiin gitu supaya si Aden ini bisa merasa nyaman dan juga akhirnya bisa tertidur. Suasana sebenarnya terasa sangat haru ya. Jadi ketika si Mirah ini sedang menepuk-nepuk paha anaknya supaya anaknya tidur gitu ya, lagi ngelonin anaknya, si Mirah ini tersenyum, tapi di dalam senyumnya dia meneteskan air mata. Saya nggak tahu, mungkin pada saat itu beban pikirannya sangat besar menghimpit dia, tapi dia memang nggak punya tempat untuk bercerita kan. Nggak mungkin dia menceritakan semua masalahnya kepada satu-satunya anaknya yang pada saat itu memang memiliki kekurangan mental. Kemudian gambaran ketika Mirah dan Aden ini melewati malam di bawah sinar lampu templok ya, itu berganti kepada gambaran keesokan paginya. Jadi si Mirah ini menceritakan kisah hidup dia, bahwa setiap harinya ketika sarapan si Aden ini paling suka kalau misalkan si Mirah ini membuat makanan yang dibuat dari ubi rebus gitu. Jadi Mirah ini bercerita setiap pagi saat sebelum subuh ya, saat matahari pun belum keluar dari langit, itu si Mirah ini akan berjalan dia ke kebun warga. Pada saat itu si Aden sedang tidur karena dia nggak mungkin bawa Aden kan, nantinya repot dia. Nah ketika dia berjalan menuju kebun warga ya, pada saat itu dia akan mencari ubi yang kira-kira mungkin jatuh gitu, atau ubi-ubi sisa dari orang-orang yang panen lah gitu kan. Kalau orang panen biasanya kan ada aja yang jatuh di pinggiran 1, 2 gitu kan. Nah itulah ubi yang kemudian diambil oleh Mirah dan dia bawa pulang. Ketika saya nanya gitu, emang kamu diperbolehkan untuk ngambil ubi seperti itu di kebun orang lain gitu kan? Dan si Mirah menjawab pada saat itu memang warga di sana memang cukup baik dan mereka mengerti sekali dengan kondisi si Mirah yang memang berkekurangan. Jadi mereka mempersilahkan saja kalau misalkan ada ubi mereka atau sayuran apapun itulah yang memang tergeletak atau tersisa gitu, sisaan-sisaan dari orang yang panen, misalkan ada di tanah gitu, silahkan kalau misalkan si Mirah mau ngambil buat anaknya buat makan gitu, mereka mengizinkan. Dan pasti kalian akan bertanya kan, emang suaminya si Mirah kemana gitu kan. Saya juga menanyakan hal yang sama kepada si Mirah, karena dari 2 gambaran awal yang saya dapat dari kehidupan si Mirah dulu, saya nggak melihat sosok laki-laki yang kemungkinan adalah suaminya si Mirah. Jadi saya nanya ke si Mirah, suami kamu kemana? Dan pada saat itu Mirah jawab, suami saya memang jarang ada di rumah. Jadi dulu suaminya si Mirah ini kita sebut saja namanya Joko lah ya gitu, untuk mempermudah kita bercerita, karena saya memang nggak dapat namanya siapa dan Mirah juga nggak mengucap namanya siapa. Jadi si Joko ini kerjanya memang dia menjual hasil panen, hasil bumi gitu ya, yang didapatkan dari kebun-kebun warga orang sekitar. Jadi dia ini kulinya lah gitu, kuli yang dibayar untuk membawa bahan makanan seperti sayuran, hasil-hasil bumi, kemudian dia bawa ke kota gitu, ke desa sebelah yang lebih besar, yang lebih banyak penduduknya, dan dia jual di sana. Nah setelah jualannya nanti habis, baru si Joko itu pulang. Nah menurut si Mirah, si Joko ini biasanya pulang nanti setelah 3-4 hari sekali. Dan kita balik lagi ke kisah tadi ya, ketika si Mirah ini mengutin sisa-sisa ubi dari hasil panen warga
setempat gitu. Jadi menurut ceritanya si Mirah ya waktu itu, biasanya dia kalau sekali nyari gitu dia bisa mendapatkan 6-7 ubi yang dia temukan dari sisa-sisa panen orang-orang gitu kan. Nah, biasanya dari 6-7 ubi ini bisa dia jadikan bahan makanan untuk mereka makan sampai 2-3 hari ke depan. Dan masih menurut ceritanya Mirah ya, pada saat itu si Joko ini memang jarang sekali meninggalkan uang untuk si Mirah maupun Aden gitu. Jadi mereka ini benar-benar bertahan hidup dengan kemampuan mereka sendiri. Mirah ini sampai mencari sisa-sisa makanan di kebun sayur orang gitu yang bisa dia bawa pulang dan dia olah menjadi makanan apapun itu. Jadi ada satu momen di mana saya melihat si Mirah ini makan dan menggunakan lauk itu hanya timun yang diiris-iris kemudian direbus. Nah, itu lauknya itu hanya itu, karena memang pada saat itu dia hanya menemukan sisa-sisa timun dari kebun warga. Tapi jujur dari bagaimana cara si Mirah ini bercerita ya, dia menceritakan suaminya si Joko gitu, saya sama sekali tidak melihat adanya penyesalan di wajah Mirah bahwa dia sudah memilih sosok pria tersebut sebagai suaminya gitu. Jadi si Mirah ini benar-benar ya sudah, dia pasrah, dia menerima takdirnya, dia berusaha bersyukur dengan apa yang dia dapatkan pada saat itu tanpa mengeluh. Jadi ketika suaminya memang jarang pulang, jarang ngasih uang ke dia gitu, kemudian dia harus berusaha sendiri untuk mencari makanan agar dia dan anaknya bisa makan gitu kan. Si Mirah ini menjalani semua itu tanpa mengeluh sama sekali, tanpa ada rasa menyesal sama sekali gitu. Jadi dia benar-benar tahu apa itu definisi bersyukur kepada Tuhan. Jadi selain mencari sisa-sisa sayuran atau ubi-umbian gitu ya di kebun-kebun orang gitu, si Mirah ini juga menanam beberapa sayuran di halaman depan rumahnya. Dan pada saat itu Mirah bilang, syukurnya saya tinggal di sebuah pedesaan yang memang tanahnya subur gitu. Jadi si Mirah ini ada menanam beberapa tumbuhan timun gitu ya. Kemudian ada singkong juga, ada bayam gitu. Cuman kan seperti yang kita ketahui bahwa tanaman sayuran seperti itu kan membutuhkan proses untuk kemudian berbuah dan bisa dipetik gitu kan. Jadi nggak bisa setiap hari dia petik sayuran yang dia tanam kemudian dia pakai sebagai bahan makanan kan. Jadi selama proses si Mirah ini kemudian menunggu panen dari hasil kebun dia sendiri gitu kan, dia ini ya memang harus mencari sisa-sisa sayuran yang dia dapatkan dari sisa-sisa panen kebun dari warga setempat. Dan di hari dimana saya kemudian melihat si Mirah ini keluar dari rumahnya pagi-pagi sekali, bahkan sebelum matahari keluar ya, saya melihat dia kemudian pulang sambil membawa sekitar 3-4 ubi di tangannya waktu itu ya. Jadi dia dekap di tangannya, dan kata Mirah ya dia sudah senang, dia sudah mendapatkan ubi saja dia sudah senang gitu, nggak peduli berapa banyaknya, setidaknya hari itu dia bisa makan bersama Aden. Jadi pada saat itu yang saya lihat ya, si Mirah ini membawa ubi yang dia temukan itu menuju dapur. Jadi dapurnya itu sangat sederhana, amat sederhana, jadi nggak semuanya ditutupi oleh dinding gitu ya. Jadi semi-semi outdoor lah dapurnya. Yang saya lihat waktu itu si Mirah masih menggunakan kayu bakar untuk memasak, dan piring yang mereka gunakan itu masih dibuat dari tanah liat yang kemudian dia lapisi dengan daun pisang supaya nggak kotor kan. Kemudian si Mirah ini mencuci ubi tersebut dengan sangat detail gitu ya, dari air pancuran yang terbuat dari bambu. Dan setelah si Mirah ini mencuci ubinya, dia merebus ubinya tersebut sampai matang, sampai benar-benar empuk gitu kan. Nah setelah matang dia yakin udah empuk gitu, si Mirah ini mengambil ubi tersebut kemudian ditumbuk sampai halus sama si Mirah. Nah setelah ubinya halus sudah ditumbuk sama dia ya, si Mirah ini akan mengaduk ubi tersebut kemudian dia campur dengan parutan kelapa yang memang sudah dia siapkan sebelumnya. Nah kalau kata si Mirah, si Aden ini emang sangat menyukai menu makanan tersebut, meskipun sederhana tapi ketika si Aden ini memang menyukai gitu kan. Dari itulah si Mirah ini memang sangat sering membuat makanan itu untuk dia dan juga Aden. Dan ketika si Mirah ini hampir selesai memasak ya, dari arah dalam rumah mereka saya mendengar suara anak kecil menangis. Dan pada saat itu saya kan tahu si Aden ini usianya sekitar 6 tahunan lah, tapi saat dia menangis itu suaranya kayak anak bayi loh. Maksudnya suaranya tuh cempreng kecil gitu, benar-benar kayak anak bayi. Dan yang saya lihat setelah mendengar si Aden menangis, Mirah itu langsung lari ke dalam, dan nggak lama saya melihat si Mirah ini kembali berjalan ke dapur sambil menggendong Aden di punggungnya seperti biasa ya. Dan si Mirah ini sambil ngobrol sama si Aden kayak, Aden ibu masak ini, Aden mau makan gitu kan. Gitu. Si Aden menjawabnya hanya dengan suara-suara seperti itu. Tapi meskipun si Aden ini kata-katanya tidak jelas gitu ya, mungkin sebagai
sebagai seorang ibu yang memiliki naluri kan ya, si Mira ini pasti mengerti sebenarnya si Aden ini ngomong apa gitu. Dia selalu tahu apa maksud dari perkataan si Aden. Dan ketika si Aden ini tahu kalau ibunya membuatkan ubi tumbuk itu buat dia, makanan kesukaannya dia gitu ya, Aden ini tepuk tangan, katanya kayak gitu. Dan waktu itu si Mira juga ikut tepuk tangan gitu, biar anaknya seneng gitu. Dan jujur saya terharu sama momen tersebut. Ketika saya melihat si Mira ini kemudian menyuapi anaknya gitu kan dengan ceria gitu. Si Aden juga makan dengan lahap. Kayak saya nih merasa bahwa kok bisa ya orang seperti mereka yang diberikan ujian seberat itu, yang harus menjalani hidup dengan segala kekurangan gitu, masih bisa tersenyum, masih bisa bahagia meskipun mereka hidup dalam kekurangan. Dan ketika si Mira ini terus-menerus menyuapi si Aden sampai si Aden kenyang gitu ya, saya menyadari satu hal, bahwa sejak tadi saya sama sekali nggak ngelihat si Mira ini ikut makan. Jadi waktu itu saya bertanyalah kepada Mira yang memang sedang berkomunikasi dengan saya, sedang channeling dengan saya, kenapa kamu nggak ikut makan? Dan waktu itu tahu nggak Mira jawab apa? Dia bilang, saya hanya akan makan ketika saya sudah merasa benar-benar lapar, biar bahan makanan yang ada di rumah itu bisa awet nantinya. Jadi kalau misalkan saya merasakan sangat lapar dalam sehari itu hanya sekali, ya saya hanya makan sekali. Kalau misalkan saya nggak merasa lapar sama sekali, ya saya hanya minum air putih, itu sudah cukup buat saya. Saking dia pengen irit, saking dia pengen menjaga supaya bahan makanan yang dia dapatkan itu bisa bertahan lebih lama lagi. Lalu ketika saya memang tidak mendapatkan bagaimana gambaran kehidupan Mira ketika ada suaminya gitu ya, saya meminta Mira untuk, Mira coba dong ingat-ingat lagi ketika masa-masa dimana kamu bersama suami kamu di rumah gitu kan, karena saya pengen tahu cerita dia secara keseluruhan kan waktu itu. Dan Mira waktu itu bilang kepada saya bahwasanya memori yang saya lihat ketika si Mira ini sedang membuat ubi tumbuk untuk si Aden ya, itu sebenarnya si Mira ini sedang dalam keadaan mengandung, tapi memang dia belum terlalu besar kandungannya, jadi memang perutnya kan nggak kelihatan. Dan waktu itu si Mira ini mungkin langsung terchanneling dengan satu memori yang tersisa dalam ingatan dia ya, dalam residual energi dia. Jadi pada waktu itu memori tentang kehidupan si Mira dan suaminya yang terlihat oleh saya pertama kali adalah ketika si Mira dan suaminya ini sedang bertengkar. Dan sayangnya ketika gambaran tersebut terlihat oleh saya itu tanpa ada suaranya gitu. Jadi kayak semacam gambaran doang, tapi saya nggak bisa dengar mereka bilang apa. Cuman ketika saya bertanya kepada Mira, waktu itu mereka bertengkar tuh sebenarnya cuman gara-gara si Mira ini kehabisan bahan makanan. Jadi ketika dia mencari sisa-sisa panen singkong, ubi atau sayuran apapun di kebun warga setempat itu, dia udah nggak ketemu lagi gitu. Dan ketika ada suaminya di rumah kan, rasanya wajar kan ya kalau misalkan Mira kemudian minta uang ke suaminya, karena suaminya kan baru pulang selesai menjual hasil bumi di desa sebelah, kan otomatis setidaknya suaminya ini punya uang dong, pikiran si Mirah pada saat itu. Nah ketika si Mirah ini meminta uang kepada suaminya justru ngamuk gitu kalau kata ceritanya si Mirah. Jadi ketika suaminya ini marah, dia pergi ke dapur, ngobrak-ngabrik isi dapur, karena pada saat itu si Mirah ini nggak masak apa-apa. Dan meskipun pada saat itu memang tidak ada suara yang saya tangkap dalam gambaran tersebut, dari apa yang saya lihat pun saya tahu bahwa memang pada saat itu Mirah dan si Joko ini ribut sangat hebat. Si Mira ini berusaha untuk menghentikan suaminya gitu, dia berkali-kali berusaha untuk menenangkan suaminya, tapi si Joko ini memang sangat emosional. Dia melemparkan segala sesuatu yang ada saat itu di depannya gitu kan. Dan karena tingkah lakunya yang emosional seperti itu, otomatis si Aden yang waktu itu ada di depan itu kan ketakutan. Kita kan harus paham bahwa anak berkebutuhan khusus seperti Aden ketika melihat sebuah kejadian yang menurut dia tidak pernah dia lihat sebelumnya, kan pasti dia ketakutan kan. Apalagi pada saat itu dia melihat satu-satunya orang yang dia sayang, ibunya, itu disiksa oleh bapaknya gitu kan. Si Aden ini memang nggak dekat sama bapaknya karena mereka memang jarang berkomunikasi. Si bapaknya ini jadi kayak nggak terlalu suka sama si Aden karena dia berkebutuhan khusus. Dan pada saat itu ketika melihat si Aden ini justru nambah kenceng nangisnya ya, mungkin si Joko ini semakin tersulut amarahnya. Jadi tidak hanya si Mirah yang kena sasaran dia saat itu, si Aden juga kena. Jadi si Joko
Joko ini datang menghampiri si Aden, dia tarik si Aden, bajunya ditarik sama dia, kemudian ditampar dengan sangat keras. Dan namanya anak kecil, kemudian dia juga berkebutuhan khusus, sedang ketakutan melihat ibunya disiksa, malah nambah digampar, otomatis kan dia nambah kencang nangisnya kan. Si Mira ini udah berusaha nenangin suaminya, udah pak, kasihan Aden gitu kan. Cuman ya namanya kekuatan perempuan sama kekuatan laki kan pasti kalah. Jadi si Joko ini merasa belum puas, udah nampar si Aden, karena si Aden ini nangisnya malah semakin kencang, bukannya berhenti gitu. Jadi si Aden ini dia tarik tangannya, kemudian dia cincing baju belakang, bagian belakangnya dia cincing seperti ini, dan dia lemparkan ke halaman depan. Jadi ketika dia melemparkan Aden di halaman depan gitu ya, itu kan warga yang kebetulan sedang lewat gitu, itu sambil melihat ke arah rumah mereka tuh berkumpul memperhatikan. Dan sebagai informasi, gambaran yang saya dapat ketika si Mirah dan suaminya ini bertengkar, itu kondisi perutnya si Mirah ini sudah besar, mungkin sekitar 7 bulanan ada itu kayaknya. Jadi memang gambaran residual memori yang saya terima dari si Mirah ini terskip cukup jauh. Jadi memang terlihat sekali perbedaan perut si Mirah pada gambaran pertama ketika dia membuatkan ubi tumbuk untuk Aden, dengan gambaran kedua yang saya lihat ketika dia dan suaminya bertengkar. Jadi pada saat itu dalam keadaan perut sudah membesar, kan jalan susah ya kalau kita sudah hamil besar. Itu si Mirah ini berusaha untuk mencegah suaminya supaya jangan mukulin Aden lagi gitu. Dan ketika si Aden ini sudah dilempar ke halaman depan gitu ya, dia kan nangis kan otomatis air matanya kan jatuh di pipinya semua dong, nempel di pipinya. Dan ketika dia dilempar, dia berguling di tanah kan, berarti tanahnya juga nempel dong di wajah dia. Nah saat itu saya melihat si Aden dalam keadaan seperti itu gitu. Jadi dia nangis, dan pada saat itu mulailah suara pelan-pelan muncul dalam gambaran saya. Dia hanya bisa bilang ibu gitu. Dan semua orang yang pada saat itu berkumpul nonton gitu ya, itu cuma ngeliatin aja gitu. Si Mira ini berusaha, udah pak, udah kasihan gitu. Cuman ini bapaknya ini kayak kesetanan, gak berhenti. Dan parahnya pada saat itu, dari apa yang saya dengar, dari apa yang saya lihat ya dalam residual memori dia, si Joko ini, bapaknya si Aden ini maki-maki si Aden di depan orang banyak gitu. Dia bilang, anak sial kamu, anak setan, bikin susah orang tua. Dan waktu itu si Aden cuma bisa nangis. Ya dia nggak ngerti memang apa yang diucapkan oleh bapaknya kan. Tapi hati seorang ibu nggak peduli seberapa jelek anaknya, seberapa parah penyakit anaknya, seberapa kekurangan anaknya, itu kan anak tetap anak. Dan ketika anaknya dipermalukan di depan orang banyak, otomatis hati seorang ibu itu kan pasti hancur. Dan itu pula yang dirasakan oleh Mirah saat itu. Dan setelah susah payah si Mirah ini berusaha untuk bisa keluar dari dalam rumahnya ya, karena waktu itu si Mirah ini dihalangi keluar oleh suaminya, dan pintu rumah mereka itu ditutupin pakai tangannya seperti ini supaya Mirah nggak bisa keluar nolongin si Aden gitu. Nah akhirnya si Mirah ini berusaha untuk bisa berontak kan, dia menggigit tangan suaminya. Ketika tangan suaminya ini kesakitan gitu, si Mirah ini langsung lari ke halaman depan dan memeluk Aden waktu itu. Dan kata Mirah, dia ngerasain tubuh Aden itu bergetar, jadi kayak ibu gitu. Dia kan nggak ngerti apa-apa ya. Kalau soal anak saya mah lemah. Jadi kata Mirah waktu itu, si Aden ini kayak orang shock, kayak orang trauma gitu. Dia memeluk anaknya, nenangin anaknya gitu, nggak apa-apa, udah Aden nggak apa-apa, ibu ada di sini, ibu udah ada di sini. Yang saya lihat waktu itu seperti itu. Dan mungkin karena memang kesal, Mirah nggak nurut sama dia gitu, si Joko ini kemudian dia kayak orang kesetanannya, melihat kanan kiri, dia mencari sesuatu yang bisa dia gunakan untuk memukul si Mirah waktu itu. Dan waktu itu dia nemu sebuah batang pohon besar yang tertumpuk di sudut halamannya ya, yang biasa digunakan untuk kayu bakar. Kemudian si Joko mengambil kayu tersebut, dan dia sudah siap untuk memukulkan kayu tersebut ke kepalanya si Mirah. Karena waktu itu si Mirah kan meluk si Adennya, maksudnya ngelindungin anaknya gitu. Tapi mungkin karena warga akhirnya lama-lama gak tega gitu melihat kan, akhirnya warga itu yang tadinya pada ngumpul di depan itu, Papa udah pak, jangan pak, kasihan bisa mati ibu Mirah, udah jangan gitu. Jadi waktu itu yang saya lihat ada beberapa pria dewasa yang berusaha memisahkan si Joko dan si Mirah ya waktu itu. Jadi si Joko itu didorong ke belakang, sementara si Mirah dan si Aden ini dibawa oleh ibu-ibu yang juga menonton waktu itu, terpisah, diamankan ke rumah mereka. Dan ketika akhirnya si Mirah ini diamankan oleh warga setempat ya, Mirah ini akhirnya diizinkan tinggal sementara di rumah seorang warga yang cukup berada
ada di sana namanya Ibu Ambar ya. Jadi si Mirah ini diperbolehkan untuk bermalam beberapa hari di sana gitu. Jadi menurut Mirah, Ibu Ambar ini adalah salah seorang kayak bos sayuran lah yang ada di sana gitu. Dan dia ini memang orangnya baik sebenarnya, walaupun terlihat tegas tapi dia baik. Dia seorang janda, memiliki 3 orang anak yang masih kecil-kecil juga gitu. Jadi menurut ceritanya Mirah ya, waktu itu dia dibawa ke rumahnya si Ibu Ambar. Rumahnya itu besar sekali, jadi si Mirah itu belum pernah merasakan masuk ke dalam rumah sebesar itu. Lantainya udah terbuat dari bata merah waktu itu, karena biasanya yang Mirah lihat itu rumah dari penduduk-penduduk sekitar itu ya hanya terbuat dari tanah merah gitu dulu. Jadi orang yang punya rumah yang di bawah lantainya itu sudah bata, itu adalah rumah orang yang sudah berada lah. Dan waktu itu si Mirah dipersilahkan untuk tinggal di sebuah kamar yang memang tidak dipakai kan oleh Ibu Ambar. Jadi silahkan kamu tinggal di sini, bermalam di sini, terserah mau berapa hari, setidaknya sampai suasana rumah kamu aman dan juga kondusif dulu. Dan menurut ceritanya Mirah ya, sebenarnya dia merasa sangat bersyukur sekali saat itu Ibu Ambar mau menerima dia dan anaknya gitu. Tapi sayangnya si Aden ini karena memang dia berkebutuhan khusus ya, dan juga mungkin karena dia masih mengalami trauma karena habis diperlakukan kasar oleh ayahnya. Jadi setiap malam selama 3 hari berturut-turut pada jam tidur, si Aden ini akan menangis, dia akan tantrum. Nangis dengan sangat kenceng suaranya, ngamuk gitu. Dan pada akhirnya itulah yang membuat si Mirah ini ngerasa gak enak dengan Ibu Ambar. Maksudnya, saya sudah numpang di sini tapi saya menciptakan keributan yang mungkin saja bisa membuat Ibu Ambar ini tidak nyaman gitu kan. Dan benar saja 3 malam berlalu gitu ya, akhirnya Ibu Ambar ini memanggil Mirah. Sebenarnya Ibu Ambar ini baik. Maksudnya dari cara ngomong yang saya lihat juga sangat sopan. Dia memilih kata-kata itu yang sekiranya tidak akan menyakitkan hati Mirah. Jadi waktu itu Ibu Ambar ini bilang kepada Mirah, "Mirah, saya minta maaf ya, sepertinya saya tidak bisa lagi mengizinkan Mirah dan Aden untuk tinggal di sini. Karena memang setiap malam kan si Aden nangis. Saya jujur merasa kurang nyaman dengan hal tersebut, begitu juga dengan anak-anak saya." Dan mendengar pengakuan dari Ibu Ambar yang mengatakan bahwa dia agak terganggu dengan sikap dan perilakunya si Aden ketika malam hari sampai subuh gitu ya, yang suka nangis tantrum, yang membuat penghuni dari rumah tersebut merasa jam tidurnya terganggu gitu. Si Mirah ini tentu mengerti, tentu dia paham, karena memang sejak awal dia juga sebenarnya ngerasa nggak enak gitu kan. Jadi ketika si Ibu Ambar mengungkapkan hal tersebut kepada si Mirah, secara tidak langsung meminta Mirah untuk pergi dari rumahnya gitu, ya Mirah nggak marah gitu, dia ngerti, dia memaklumi. Dan saking baiknya Ibu Ambar ya, jadi sebelum si Mirah dan si Aden ini memutuskan untuk pergi dari rumah beliau, Ibu Ambar ini sengaja nyuruh pembantunya masak dulu yang banyak gitu kan. Kalian nggak boleh pergi dulu, nanti setelah jam makan baru pergi. Jadi si Mirah sama si Aden ini dijamu dulu lah gitu, disuruh makan barengan sama dia di meja makan gitu, makan makanan yang memang nggak pernah mereka makan sebelumnya. Dan sebelum pergi, si Ibu Ambar ini terlihat dia membungkus beberapa makanan, beberapa macam makanan, kemudian dia bungkus menggunakan kain dan dia memberikannya kepada si Mirah. Dia bilang, "Mirah, ini untuk bekal kamu dan si Aden, barangkali kalian di jalan lapar, nanti bisa dimakan," gitu. Jadi ketika melihat kebaikan hatinya si Ambar ya, si Mirah ini ngerasa terharu, dan dia bilang kepada saya bahwa saya seumur hidup saya jarang sekali diperlakukan seperti manusia oleh manusia. Jadi ketika si Ambar itu berbuat sangat baik ya, meskipun pada akhirnya memang dia harus meminta Mirah dan Aden pergi dari rumahnya gitu ya, si Mirah ini tetap merasa bersyukur karena dia sempat dipertemukan dengan orang sebaik Ibu Ambar. Jadi setelah si Mirah ini akhirnya pamit dari rumahnya Ibu Ambar ya, posisinya si Mirah ini masih menggendong si Aden di punggung. Dan kalian harus ingat kalau waktu itu kan perut si Mirah ini juga udah gede, udah hamil besar dia. Dan dia tuh jalan tanpa alas kaki, karena memang menurut Mirah pada saat itu penduduk yang kurang berada lah ya, itu memang jarang menggunakan alas kaki ketika mereka pergi ke satu tempat ke tempat yang lain gitu. Begitu juga dengan Mirah. Dan karena memang kondisi si Aden ini yang tidak bisa berjalan selayaknya orang normal gitu, jadi memang kemana-mana si Aden ini harus digendong oleh ibunya. Dan karena pada saat itu kondisi Mirah lagi hamil besar, dia nggak bisa menggendong si Aden itu di depan, jadi dia selalu menggendong Aden di punggungnya. Dan waktu itu si Mirah ini dalam perjalanan dia setelah dia pergi dari rumah Ibu Ambar ya, dia ini bingung, saya harus kemana gitu, saya udah nggak punya tempat lagi gitu. Sementara kalau pulang ke rumah kok saya takut nanti kalau misalkan
Pak Joko marah lagi gimana gitu. Dia manggil suaminya bapak ya waktu itu. Bapak gitu kan. Nah, tapi ketika dia sudah tidak memiliki pilihan lain, si Mira ini memutuskan untuk ya sudahlah, saya diam-diam pulang dulu ke rumah ngelihat kira-kira si bapak ini ada di rumah apa enggak. Karena kan biasanya si Joko ini memang pergi untuk menjual hasil bumi gitu kan ya ke desa sebelah, dan biasanya baru pulang 4 hari kemudian, 5 hari kemudian gitu. Dan si Mira ini akhirnya diam-diam dia ngerindik gitu. Dia ngintip lah dari balik sebuah pohon yang memang bisa melihat kondisi rumahnya pada saat itu dari kejauhan gitu. Dan menurut Mira pada saat itu yang dia lihat justru si Joko ini sedang bercengkrama dengan sangat mesra dengan seorang perempuan yang si Mira nggak kenal siapa. Tapi menurut Mira waktu itu dia bilang ke saya, hati saya memang hancur ketika melihat si Joko ini bermesraan dengan wanita tersebut. Tapi setidaknya saya tahu bahwa wanita tersebut jauh lebih cantik dari saya, jauh lebih muda dari saya, jauh lebih menarik dari saya. Jadi menurut Mira kalau memang misalkan si Joko ini lebih memilih wanita tersebut ketimbang dia, ya sudahlah, tidak apa-apa gitu. Asalkan memang si Joko ini lebih bahagia dengan perempuan tersebut, ya udah nggak masalah. Si Mira ini udah nggak mau cari ribut lagi, dia udah nggak mau cari masalah lagi dengan suaminya. Jadi ketika melihat si suaminya masih ada di rumah, kemudian membawa perempuan lain ke rumah, si Mira ini memutuskan untuk ya sudahlah nak, kita cari tempat yang lain aja gitu kan. Masih dalam keadaan perut besar tanpa alas kaki. Jadi saya melihat si Mira ini berjalan terus dengan sangat sabar ya. Dia ngajak anaknya si Aden ini ngobrol gitu, menceritakan banyak hal, seolah-olah dia kayak nggak mau merasakan kesedihan di dalam hatinya. Dan waktu itu arah kemana si Mira ini kemudian berjalan itu semakin masuk ke dalam perkebunan milik warga-warga setempat. Jadi semakin masuk kan otomatis suasana makin sepi karena orang kan semakin jarang yang lalu lalang gitu ya. Di dalam perkebunan warga tersebut si Mira masuk gitu ya, semakin masuk ke hutan. Kemudian si Mira ini menemukan ada sebuah gubukan kecil. Kalau kalian biasa ngelihat ada di tengah-tengah sawah gitu atau di tengah-tengah kebun kan ada gubukan kecil tuh. Nah, si Mira menemukan gubukan tersebut. Waktu itu dia bilang bahwa akhirnya saya bisa menemukan tempat yang setidaknya bisa membuat si Aden ini nggak kepanasan dari matahari. Karena pada saat itu memang si Mira membawa Aden mencari tempat tinggal baru itu dalam keadaan yang sedang panas terik gitu. Jadi ketika si Mira ini akhirnya menemukan sebuah tempat untuk berteduh, setidaknya sementara lah ya gitu. Jadi ketika si Mira ini kemudian menemukan sebuah gubukan yang bisa dia gunakan sebagai tempat Aden ini setidaknya beristirahat sebentar gitu. Mira ini dengan bersemangat dia berjalan sambil menggendong si Aden menuju gubukan tersebut. Dan ketika sudah sampai di gubukan itu ya, si Mira ini menarik nafas panjang. Ya capek kan ya, pasti dalam keadaan hamil besar, dia harus menggendong anak usia 6 tahun di punggungnya, berjalan cukup jauh hanya untuk menemukan tempat istirahat. Kalian bisa bayangkan seberapa sulitnya si Mira saat itu. Jadi ketika si Aden ini sudah dia turunkan dari punggungnya untuk duduk di gubukan gitu ya, beristirahat, si Mira ini langsung nanya ke Aden, "Aden lapar?" kata si Mira. Dan si Aden waktu itu hanya menjawab, dan Mira pun tersenyum. Jadi dia membukalah bekal yang dibawakan oleh Ibu Ambar tadi untuk dia sebelum dia pergi kan. Dia buka bekal tersebut dan kata Mira waktu itu dia melihat banyak sekali lauk. Jadi ada nasi, ada ikan, ada sayur gitu. Jadi si Mira ini bukannya lapar gitu, bukannya makan, dia jadi nangis malah waktu itu. Karena apa? Karena terharu gitu. Jadi menurut Mira dia amat sangat jarang bisa makan makanan seperti itu. Makanan seperti itu tuh udah termasuk mewah bagi dia dan Aden. Jadi waktu itu prioritas utama dia adalah nyuapin Aden sampai kenyang waktu itu. Dan yang saya lihat ketika makan si Aden ini sampai dia gini-gini tangannya. Saking dia ngerasain makanan itu enak, saking dia jarang makan makanan seperti itu. Dan pada saat itu si Mira hanya mengangguk-anggukkan kepalanya gitu ya, sambil membalas ucapan si Aden yang mengatakan bahwa makanannya enak gitu kan, dengan sebuah senyuman meskipun air matanya tetap mengalir di tengah senyumannya. Jadi menurut ceritanya si Mira, dia dan anaknya berada di gubukan tersebut cukup lama ya, karena memang mereka terlalu lelah gitu kan, dan juga memang gak ada orang lain yang datang ke gubukan tersebut kemudian mengusir mereka. Jadi si Mira ini memutuskan untuk ya sudahlah, kita istirahat di sini aja nak, mumpung ada tempat untuk kita, nanti besok-besok kita cari yang lain lagi. Dan kata Mira waktu itu dia melalui waktu itu sambil bercerita dengan Aden, banyak hal yang mereka ceritakan. Kemudian mereka bersenandung bersama. Jadi apapun kesulitan Mira, kesedihan Mira, masalah Mira dengan suaminya itu sama sekali tidak dia tunjukkan di depan Aden waktu itu. Hingga pada akhirnya si Aden ini tidur lebih dulu. Dan ketika si Mira ini melihat si Aden tertidur, dia memeluk
anaknya sambil menyanyi di bawah nafasnya kan ya, sambil bersenandung. Dan gak lama ternyata mungkin karena dia juga capek gitu kan, akhirnya dia juga ikut tidur. Dan menjelang maghrib, kata Mirah, dia dibangunkan oleh sosok seorang nenek-nenek yang waktu itu mampir ke gubukan tersebut. Jadi ternyata gubukan tersebut adalah milik nenek-nenek tersebut. Mirah dibangunkan, kemudian si Mirah ini bangun dan ditanya sama nenek itu kan, kamu siapa, kok di sini gitu kan. Kemudian si Mirah ini menjawab, maaf Nek, saya hanya numpang istirahat sebentar. Terus ditanya lah sama nenek-nenek itu, rumah kamu di mana gitu. Dan pada saat ditanya rumah kamu di mana oleh nenek tersebut, si Mirah ini hanya diam, dia hanya senyum sambil menunduk gitu. Dia juga bingung harus ngejawab apa gitu. Dibilang nggak punya rumah ya dia punya, dibilang punya ya dia nggak bisa nempatin. Ketika si Mirah ini diem sambil menunduk gitu ya, nenek itu rupanya melirik ke arah si Aden yang masih tertidur waktu itu. Nah mungkin si nenek ini ingat gitu, mungkin dia juga sempat melihat kejadian ketika si Aden ini dipukulin bapaknya ya waktu itu. Jadi si nenek itu bilang gini, lah ini bukannya anak yang waktu itu dipukulin bapaknya ya? Dan si Mirah ini sempat melirik ke arah si Aden, kemudian mengangguk. Dan melihat si Mirah ini mengangguk, nenek itu kembali bertanya, kalian minggat? Kalian gak punya tempat tinggal berarti? Dan sekali lagi si Mirah mengangguk, iya Nek, kita minggat gak punya tempat tinggal. Jadi waktu itu si nenek tersebut mungkin ngerasa kasihan yang ngeliat si Aden yang tidur dikerumutin nyamuk gitu kan. Malam-malam gak ada selimut di tengah kebun, kan pasti banyak nyamuknya, dingin kan. Jadi nenek itu bilang seperti ini, kalian mau gak numpang di tempat saya? Tapi rumah saya jelek loh, rumah saya kecil, gak muat banyak orang. Saya juga gak punya kasur, saya juga gak punya amben berlebih untuk kalian tidur. Tapi saya punya sebuah gudang kecil tempat biasa saya menyimpan gabah di belakang rumah saya. Kalau kalian memang mau ikut, mau bermalam di sana, kalian boleh tidur di gudang tersebut ya dengan keadaan yang seadanya. Dan yang mendengar tawaran tersebut ya pasti si Mirah ini merasa ya syukur gitu kan, maksudnya setidaknya dia bisa mendapatkan tempat yang lebih hangat, yang lebih nyaman gitu untuk dia dan anaknya tidur. Karena kan pada saat itu gubukan itu kan tidak ada dinding yang mengelilingi mereka. Jadi angin dari manapun kan masuk, kemudian nyamuk masuk. Ya banyak hal yang mengganggu lah ketika tidur. Jadi si Mirah ini tanpa pikir panjang langsung menjawab, iya gak apa-apa Nek, saya mau. Dan ketika kemudian Mirah dan Aden ini sampai di rumah nenek itu ya. Jadi si Mirah ini ngegendong si Aden di punggungnya, kemudian masuk dulu ke rumah nenek tersebut. Dia memang melihat hal-hal yang diceritakan oleh nenek tadi, bahwa memang rumahnya sempit, kemudian amben nenek tersebut pun itu nggak ada matrasnya, nggak ada tikar yang nggak ada alasnya, hanya amben kecil yang hanya muat untuk satu orang gitu kan. Nah kemudian berjalan ke belakang, nenek itu menunjukkan di mana letak gudang tempat dia menyimpan gabah. Kemudian nenek itu bilang ini gudangnya. Dan memang menurut Mirah waktu itu gudangnya itu nggak besar. Bahkan kalaupun Mirah ini tidur kemudian meluruskan kakinya gitu ya, itu nggak akan muat. Tapi waktu itu ya setidaknya muat lah buat si Aden tidur dengan nyaman. Dan kemudian si nenek tersebut memberikan sebuah kain panjang. Nenek itu bilang ini dipakai buat selimutnya si anak ini gitu kan, karena dia kan kasihan. Dan pada saat itu menurut si Mirah, karena waktu itu kan banyak gabah-gabah gitu ya, gabah itu kan kalau misalkan ditumpuk kan lumayan empuk ya. Nah jadi si Mirah ini izin lah sama si nenek itu, Nek boleh nggak misalkan saya dan anak saya tidur di atas gabah ini biar agak nyaman gitu. Neneknya memperbolehkan, silahkan nggak apa-apa gitu. Jadi pada saat itu si Mirah ini meletakkan badannya si Aden di atas tumpukan gabah tersebut, kemudian menyelimutinya supaya bisa nyaman tidur. Dan seperti halnya yang terjadi di rumah Ibu Ambar sebelumnya ya, setiap kali malam datang ya pokoknya jam-jam orang tidur lah gitu, si Aden ini akan selalu bangun, kemudian tantrumnya kumat, dia akan nangis, ngamuk gitu. Cuman pada saat dia tinggal di rumah nenek tersebut, si Mirah ini nggak terlalu kepikiran karena memang jarak antara gudang dan juga rumah tempat di mana nenek tersebut beristirahat kan agak jauh. Jadi setidaknya menurut si Mirah ya, bahwa suara tangisan si Aden ini nggak akan mengganggu jam tidurnya nenek itulah. Dan menurut si Mirah memang kebiasaannya si Aden ini setelah dia tantrum, dia nangis gitu, dia akan kembali diam, dia akan kembali normal dan kemudian tidur gitu, itu menjelang subuh. Jadi sekitar jam 3 gitu, itu baru si Aden ini akan bisa diem dan tidur. Jadi menurut cerita si Mirah ya, waktu itu dia dan si Aden ini tinggal di rumah nenek tersebut sekitar 1 mingguan lah. Dan nenek tersebut itu sangat baik. Jadi kata si Mirah, setiap pagi sebelum nenek tersebut berangkat ke kebun ya, si nenek ini akan memberi
memberikan singkong rebus kepada Aden dan juga Mirah untuk makan. Jadi singkong rebus itu biasanya akan disiram oleh gula merah cair gitu. Dan setiap paginya nenek itu akan datang ke gudang dan memberikannya kepada si Mirah. Dan setelah memberikan makanan tersebut, biasanya nenek tersebut akan pamit untuk pergi ke kebun yang dia tanami sayuran gitu kan. Dan biasanya nenek tersebut akan kembali pulang menjelang maghrib. Dan untuk membalas kebaikan nenek itu, si Mirah ini bilang kalau dia membantu nenek itu membereskan rumahnya, membersihkan halaman gitu, nyapu-nyapu halaman lah gitu. Bahkan Mirah ini juga membantu nenek tersebut untuk mencucikan pakaian. Dan sebenarnya Mirah ini sudah merasa bahwa saya sudah menemukan titik ketenangan dalam hidup saya. Meskipun saya tinggal tidur di tempat yang sangat sederhana gitu kan ya bersama Aden, dia sudah merasa udah tenang gitu. Saya sudah sangat bersyukur hidup seperti ini. Dipertemukan dengan sosok nenek yang sangat baik. Makan pun mereka tidak berkekurangan meskipun memang tidak berlebihan gitu. Tapi apa yang diharapkan oleh si Mirah bahwa dia akan mendapatkan ketenangan itu dalam jangka waktu yang lama, pada akhirnya tidak terwujud. Jadi menurut Mirah ada ketika suatu pagi Mirah ini sedang menyapu halaman depan rumah nenek tadi ya dengan sapu lidi. Dia menyapu halaman tersebut, membuang daun-daun kering yang ada di halaman itu. Tidak sengaja dia melihat sosok si Joko ini datang. Jadi si Joko ini juga kayak kaget ngeliat si Mirah ada di situ kan. Nah mungkin karena dia ngeliat si Mirah udah berhari-hari gue cari lo nggak pulang-pulang gitu ya. Mungkin dia marah kan. Akhirnya dia langsung datang ngedeketin si Mirah. Karena waktu itu pagarnya juga masih dikunci sama si nenek tadi kan. Kemudian didobrak pagarnya, ditendang sama si Joko sampai pagar itu jatuh, patah, hancur. Dan ketika sudah berhasil masuk ke dalam halaman depan dari rumah nenek tersebut, suaminya si Mirah ini langsung menjambak rambutnya si Mirah ya, menjambak. Jadi si Mirah ini kan rambutnya diikat ya, jadi jambak sama suaminya sambil bilang, kemana kamu gak pulang-pulang? Di rumah selingkuhan kamu. Jadi dia menyangka bahwa rumah tempat di mana si Mirah itu bermalam selama beberapa hari ini adalah rumah selingkuhannya si Mirah. Jadi pada saat itu si Mirah ini sampai mohon-mohon ke suaminya, mas, pak, tolong dilepas, pak, sakit, pak, gitu. Karena rambutnya kan ditarik sama suaminya. Dan waktu itu orang-orang yang kebetulan lewat juga di sana kan nontonin dong, ini ada apa nih, gitu. Dan setelah dia puas menyiksa si Mirah waktu itu ya, dia narikin rambut si Mirah, kemudian namparin si Mirah. Dan pada saat itu si Aden ini masih ada di gudang ya, dia masih tidur, dia belum bangun. Kemudian gak lama si Joko ini melepaskan rambut si Mirah dan gak tahu dia mikir apa waktu itu, dia langsung masuk ke rumah nenek tadi kan, yang dia kira rumah selingkuhannya si Mirah. Dia masuk ke dalam rumah itu, ditendangnya pintu rumah itu kan ya namanya rumah zaman dulu yang masih sangat sederhana kan, sekali tendang langsung jebol. Jadi rumahnya itu jebol, pintunya, semua perabotan yang ada di dalam rumah tersebut dihancurkan oleh si Joko. Kemudian amben satu-satunya yang dimiliki oleh si nenek tadi untuk tempat beristirahat juga dipatahkan oleh si Joko menggunakan sebuah batang kayu yang sangat besar. Pokoknya rumah nenek tuh sampai hancur lah, sampai hancur berantakan. Waktu itu Mirah sampai mohon-mohon ke suaminya, udah jangan, ini bukan rumah selingkuhan saya, jangan dihancurin gitu kan. Sampai mohon-mohon dia. Dan mungkin karena memang ada orang yang datang ngadu ke nenek tadi, kemudian menceritakan bahwa, nek, rumah kamu lagi dihancurin tuh sama orang gak tahu siapa gitu kan. Akhirnya nenek yang sebelumnya ada di kebun, lagi berkebun gitu seperti biasa, akhirnya pulang lah ke rumahnya. Dan ketika dia pulang, bener aja dia ngeliat rumahnya sudah hancur, udah gak karuan, ambennya sudah dipatahkan oleh sosok yang sama sekali dia tidak kenal. Jadi pada saat itu nenek itu marah dong, siapa kamu? Kenapa kamu ngancurin rumah saya? Gitu ya, berusaha untuk menghentikan. Cuman Mirah aja yang masih muda gak kuat kan buat mencegah suaminya untuk berhenti, apalagi sosok nenek tersebut yang memang sudah tua, yang tenaganya sudah tidak terlalu banyak. Jadi pada saat itu si Mirah ini sampai sujud di kaki nenek tadi ya, sampai dia minta maaf gitu, nek maafin saya gitu kan. Kemudian nenek ini kan sambil marah, dia masih sambil menahan emosi, dia nanya kan ke si Mirah, itu siapa memang? Kenapa dia ngancurin rumah saya? Dan waktu itu si Mirah jawab, dia suami saya, nek, dia suami saya, kata si Mirah. Dan mungkin karena berpikir bahwa, oh ya kalau itu suami kamu berarti kamu juga tanggung jawab dong, kayak gitu kan ya, namanya orang lagi marah. Jadi si nenek ini melampiaskan kemarahannya sama si Mirah. Jadi posisinya Mirah kan waktu itu lagi sujud di kaki dia ya, lagi berusaha untuk nyium kaki nenek itu, karena dia ngerasa sangat bersalah. Akhirnya nenek
nenek tersebut nendang si Mira supaya dia menjauh dari kaki dia nggak sudi gitu deket-deket sama si Mira. Si nenek tersebut kemudian bilang, sana kamu pergi, bawa anak kamu dari rumah saya nolongin kamu dan anak kamu malah seperti ini balasan kalian, nggak tahu diri, kata nenek itu. Dan waktu itu Mira bilang dia nggak marah sama nenek tersebut walaupun dia sampai ditendang sama nenek itu ya, karena dia juga ngerasa nggak enak sama nenek tersebut. Jadi kayak seolah-olah air susu dibalas oleh air tuba, meskipun bukan si Mira yang memberikan air tuba tersebut tapi suaminya. Tapi Mira mengerti bahwa kemarahan nenek tersebut mungkin berpikir bahwa si Mira dengan suaminya ini kan pasti saling berkaitan kan. Jadi ketika diusir sama nenek, si Mira ini kan nggak mau menambah nenek itu semakin marah gitu. Dia langsung lari ke arah gudang, kemudian ngambil si Aden kan. Aden yang posisi waktu itu lagi tidur, kata si Mira, dia membangunkan Aden kan, pelan-pelan dia bangun, Aden nak, ayo bangun nak, yuk kita pergi yuk gitu kan. Kemudian ketika si Aden ini bangun, digendong lah sama si Mirah di pundaknya kan, dia buru-buru keluar dari dalam gudang dan menuju ke halaman depan. Nah pada saat itu dia ketika sampai di halaman depan, si Mirah ini sempat mencari suaminya mana nih, kok nggak kelihatan lagi nih gitu kan. Nah jadi dia celinguk nyari ini suami saya kemana, kok nggak ada gitu kan. Setelah dia ngehancurin rumah nenek ini, kenapa dia nggak ada, ngilang gitu. Jadi si Mirah katanya waktu itu cuman bisa ngelihat nenek itu ngeringkuk ya di rumahnya udah berantakan, udah hancur berantakan gitu sambil nangis kan, ya Allah rumahku, ya Allah ya Gusti rumahku gitu. Pokoknya nenek tuh nangis lah, sedih, dia terseduh-seduh kan, karena memang itu rumah dia satu-satunya gitu kan, yang gak mudah ya memiliki rumah pada saat itu, apalagi dia sendirian sudah tua gitu. Dan ketika dihancurkan oleh orang yang tidak dia kenal, dia kan pasti merasa sakit hati. Jadi si Mirah ini udah gak berani lagi ngeganggu nenek itu ya, meskipun dia ngerasa sangat kasihan sama nenek itu. Kalau bisa dipilih sih waktu itu si Mirah pengen banget meluk nenek sambil bilang minta maaf, cuman ya dia memaklumi, dia nggak mau menyalahkan posisi nenek itu yang kemudian marah dan mengusir Mirah dari rumahnya. Dan setelah dia mencari suaminya kesana kemari nggak ketemu gitu, akhirnya ada salah seorang warga yang waktu itu ikut nonton kejadian tersebut, ngelihat suami saya nggak gitu kan, kata si Mirah. Dan orang tersebut bilang, suami kamu kabur, lari dia waktu nenek tadi ngancem kalau dia bakal ngelaporin tindakan suami kamu itu ke tetua desa. Mungkin tetua desa itu kalau zaman sekarang mungkin kayak kepala desanya kali ya, mungkin kayak ketua RT atau RW. Jadi suaminya Mira ini takut dilaporin ke ketua desa, mungkin takut dihukum, takut dikenakan denda atau harus mengganti kerugian dari nenek tersebut. Kaburlah dia, menghilang. Dan mendengar ucapan tersebut, si Mira ini kan marah kan, maksudnya kok orang nggak bertanggung jawab banget, udah ngehancurin rumah orang tiba-tiba dia ngilang. Akhirnya ya udah Mira nggak punya pilihan lain karena nenek ini terus-menerus berteriak gitu, pergi kamu. Dia sama sekali nggak mau dengar penjelasan Mirah. Pada saat itu dia nggak mau ngelihat Mirah lagi. Akhirnya Mirah ini memutuskan untuk ya sudah, saya mau pulang aja gitu, mau suami saya ada di rumah atau enggak gitu, akan saya hadapi semuanya dengan berani. Jadi waktu itu si Mirah ini menggendong Aden di punggungnya dalam keadaan hamil besar tanpa alas kaki. Dia lari ke rumahnya waktu itu. Dia berharap suaminya masih ada di rumah, dan kalau misalkan dia bertemu dengan suaminya di rumah, dia ini udah punya niat bakal nyeret suaminya gimana pun caranya gitu, supaya bisa dihukum oleh ketua desa setempat atau setidaknya mengganti kerugian nenek tadi. Dan ketika si Mira ini akhirnya sampai di rumahnya ya, dengan nafas yang ngos-ngosan, Mira ini membuka pintu rumahnya dan ternyata memang gak dikunci. Tapi ketika dia sampai di dalam, si Mira ini kaget, rumah udah kosong. Jadi kayak perabotan-perabotan kayak gerabah gitu. Gerabah itu kayak ini loh, kayak guci-gucian tapi yang dibuat dari tanah liat, kayak gerabah, hal-hal yang menjadi pajangan-pajangan sederhana di rumahnya si Mirah waktu itu tuh udah hilang, kayak dibawa oleh orang gitu kan. Kemudian si Mirah ini nengoklah ke arah kamar, dan di dalam kamar tersebut baju-baju suaminya udah nggak ada. Jadi dengan kata lain, si suaminya ini sudah pulang lebih dulu sengaja buat beresin bajunya, dan mungkin dia juga membawa barang-barang yang dianggap berharga, barang-barang yang dianggap bisa dijual, dijadikan uang gitu, kemudian kabur. Jadi pada saat itu si Mirah ini langsung teringat akan sesuatu. Dia langsung menaruh si Aden di lantai waktu itu, kemudian dia naik ke sebuah kursi dan mengambil sesuatu dari lubang angin-angin yang ada di rumahnya. Dan waktu dia mendapatkan sesuatu yang dia cari di lubang angin-angin rumahnya, sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu yang saya lihat, itu dia buka. Tapi ketika dia tidak menemukan apa-apa lagi di dalam kotak kayu tersebut, akhirnya si Mira ini nangis lah dia. Dan untuk pertama kalinya saya melihat si Mira ini nangisnya benar-benar nangis kayak
kayak udah kehilangan sesuatu yang sangat berharga buat dia. Jadi dia nangis sampai ngoset-ngoset di lantai gitu loh. Dia nangis kayak, ya Allah, ya Gusti, kayak gitu, sampai kayak gitu dia nangis. Dan ketika saya tanya kan ke si Mirah, emang apa yang kamu cari dan gak ketemu? Mirah bilang kalau sebenarnya di dalam kotak kayu tersebut itu adalah tempat yang dia gunakan untuk menyimpan uangnya selama ini. Jadi setiap kali timun yang dia tanam di halaman depan rumahnya itu tumbuh, atau singkong atau bayam yang ada di depan halaman rumahnya itu tumbuh gitu ya, itu kan Mirah selalu menjualnya ke warga setempat. Dia nggak ngejual ke pasar karena memang kan jumlahnya sedikit gitu ya, cuman ala kadarnya doang, asal-asal nanem kan. Jadi dia hanya menjualnya ke warga-warga, ke tetangga gitu kan. Nah, setiap uang yang dia dapatkan dari hasil menjual sayuran yang dia tanam itu dia simpan di dalam kotak tersebut. Tujuan Mirah adalah jika sewaktu-waktu Aden sakit atau nanti saat si Mirah ini melahirkan gitu, dia kan tahu suaminya nggak akan memberikan dia uang. Jadi uang tersebutlah yang dia gunakan sebagai jaga-jaga gitu di masa depan. Dan ternyata ketika dia melihat kenyataan bahwa kotak tersebut sudah kosong dan kemungkinan terbesar adalah diambil oleh suaminya yang kabur waktu itu, si Mirah ini kayak udah kehilangan harapan. Jadi kayak ya udah, saya udah nggak punya apa-apa lagi. Satu-satunya hal yang bisa saya andalkan nanti sewaktu-waktu saya butuh, saya udah nggak punya. Dan ujian untuk Mirah itu tidak hanya berhenti sampai di sana ya. Jadi semenjak kejadian keributan yang terjadi antara si suaminya Mirah dengan nenek yang sebelumnya memberikan Mirah tumpangan untuk bermalam gitu ya, itu menyebarlah dari mulut ke mulut antar warga pedesaan tersebut. Jadi banyak yang salah paham, yang menganggap bahwa ya suaminya seperti itu, istrinya juga pasti seperti itu dong. Jadi kayak sama-sama menganggap bahwa Mirah ini juga troublemaker gitu. Kasihan kan nenek itu nggak salah apa-apa, tapi suami dia sama si Mirahnya ini bikin susah nenek itu, kan kasihan ya. Rata-rata warga berpikiran seperti itu kepada Mirah. Jadi akhirnya semenjak kejadian tersebut, menurut cerita si Mirah, warga itu banyak yang kemudian memusuhi dia gitu. Warga yang sebelumnya baik gitu ya, warga yang sebelumnya mengizinkan Mirah ini untuk mengambil sisa-sisa panen yang ada di kebun mereka gitu, itu sekarang udah nggak ngebolehin lagi. Jadi kayak, kamu nggak boleh ngambil apa-apa lagi di kebun saya, mau sisa mau baru nggak boleh. Pokoknya kayak gitulah. Jadi si Mirah ini kayak ngerasa, ya Allah kok ujian saya ini gak selesai-selesai gitu. Udah susah ditambah susah, sekarang dimusuhin orang-orang. Dan pada saat itu si Mirah ini cerita ya, seminggu, 2 minggu, Mirah ini masih bisa bertahan. Karena memang waktu itu sisa bahan makanan masih ada di rumahnya. Dan untuk informasi kalian ya, bahwa karena mungkin warga marah waktu itu sama tindakan suaminya si Mirah ya, dan melampiaskannya ke Mirah karena memang suaminya kan udah kabur. Jadi semua tanaman yang ada di depan halaman mereka itu sudah dihancurkan oleh warga. Pagar rumahnya juga sudah dihancurkan oleh warga. Bahkan waktu itu sempat, kata Mirah, ada warga yang ketahuan hampir membakar rumahnya Mirah. Cuman waktu itu nggak jadi, karena si Mirah ini ngejerit kan, tolong gitu. Tapi walaupun dia ngejerit, nggak ada satupun orang yang nolongin dia waktu itu. Jadi meskipun orang tersebut ketahuan mau bakar rumahnya Mirah ya, tapi orang tersebut nggak dihakimi sama warga setempat, nggak ditangkap. Jadi ya udah dibiarin aja, karena warga di sana tuh udah terlanjur bete sama si Mirah gara-gara tindakan suaminya. Di minggu ketiga si Mirah bilang dia sudah mulai tidak memiliki apa-apa. Bahan makanan dia udah nggak punya sama sekali. Uang apalagi. Bahkan dia udah nggak bisa membeli minyak tanah untuk sekedar menyalakan lampu templok supaya bisa menerangi rumahnya pada saat itu. Dia udah nggak bisa beli. Jadi dalam semingguan, di minggu yang ketiga itu rumahnya benar-benar gelap gulita. Dan semakin kesini si Aden makin rewel, makin sering nangis, maksudnya ibu lapar. Dia sambil nunjuk ke perutnya, ibu lapar gitu. Waktu itu si Mirah ini sayang sama Aden, cuman mungkin karena tekanan yang terus menerus datang dan dia sendirian, gak ada tempat untuk berbagi gitu ya. Jadi si Mirah ini kayak orang frustasi gitu. Dia kayak udah, ayo sudahlah, saya sudah tidak sanggup, saya sudah tidak kuat, saya sudah bertahan sampai di titik dimana saya sudah tidak bisa menemukan alasan untuk bertahan. Itu kalimat si Mirah yang dia bicarakan kepada saya pertama kali ketika saya menanyakan kenapa memilih untuk bunuh diri. Dan jawaban si Mirah yaitu tadi, saya sudah bertahan sampai di titik di mana saya tidak lagi bisa menemukan alasan untuk bertahan. Jadi Mirah waktu itu bilang bahwa ada di satu malam si Mirah ini nggak mau keluar dari kamarnya. Jadi si Aden ini kan kelaparan ya, dia ngetok-ngetok
kamarnya, ketok-ketok supaya ibunya keluar. Ibu lapar lah gitu kan, nangis gitu, ngesot-ngesot di ruangan depan. Si Mira ini udah kayak nggak ada kekuatan lagi buat ngadepin si Aden gitu, kayak secara pikiran, secara fisik dia tuh udah bener-bener capek gitu. Jadi si Mirah ini yang saya lihat pernah dia hanya duduk di sudut kamarnya, nangis sekenceng-kencengnya sambil menutup wajahnya, sambil meringkuk menutup wajahnya. Dan di situ adalah satu titik di mana Mirah bilang dia sama sekali tidak memperdulikan Aden. Dan hal lain yang dipikirkan oleh si Mirah waktu itu adalah gimana kalau misalkan seandainya bayi ini lahir dalam situasi seperti ini, dalam kondisi saya yang tidak mampu untuk bertahan. Jadi dalam situasi tersebut, si Mirah kemudian bercerita kepada saya, dia memikirkan satu hal. Sebelum Aden tumbuh menjadi lebih besar, sebelum bayi yang ada dalam kandungannya lahir, daripada saya terus bertahan seperti ini justru akan menyusahkan kehidupan mereka nantinya. Jadi saya memutuskan untuk udahlah kita sama-sama berakhir aja. Jadi di hari dimana sudah ditentukan oleh Mira bahwa segala sesuatunya tentang dia dan Aden ini akan berakhir ya, Mira ini mencari alasan agar si Aden ini mau ikut dengan dia. Dan waktu itu dia mengajak Aden alasannya untuk jalan-jalan. Jadi si Mira ini bilang ke Aden jalan yuk sama ibu, kita pergi cari angin gitu kan. Dan waktu itu si Aden yang emang gak ngerti apa-apa, dia mikirnya kan dia memang benar-benar diajak jalan-jalan sama ibunya gitu kan. Jadi dia ini seneng, dia ini ceria gitu, tumben ibu ngajak jalan-jalan gitu. Dan akhirnya si Aden ini digendong lah oleh ibunya di pundaknya. Jadi selama perjalanan keluar dari perkampungan tempat di mana mereka tinggal ya. Jadi mereka ini jalannya cukup jauh keluar dari perkampungan tempat dia tinggal. Jadi menurut cerita si Mirah, selama perjalanan itu mereka nyanyi-nyanyi bareng, mereka cerita-cerita bareng gitu kan. Pokoknya kayak si Mirah ini benar-benar memanfaatkan waktu-waktu terakhirnya bersama si Aden gitu. Dan akhirnya langkah Mirah ini terhenti di sebuah jembatan yang terbuat dari besi, di mana di bawahnya mengalir sungai yang sangat besar dengan arus yang sangat deras. Saat itu saya melihat si Mirah ini diam, matanya udah kosong, maksudnya dia memang sudah tidak mengharapkan apapun lagi dari kehidupannya gitu ya. Dia melihat ke arah bawah, ke arah di mana arus sungai tersebut terlihat dengan sangat jelas. Kemudian samar-samar saya ini mendengar suara si Aden ini bersenandung. Jadi sampai titik di mana si ibunya ini udah mau melompat ya, si Aden ini sama sekali nggak berpikiran kalau ya udah sampai di sana, sudah berakhir semuanya. Jadi si Aden ini nyanyi kayak jadi masih nyanyi gitu. Dan si Mira ini sambil dia ngedenger suara anaknya bernyanyi ya, kemudian dia tersenyum, tapi tersenyum sambil menangis gitu. Jadi yang ada di pikiran dari si Mirah pada saat itu adalah sebelum Aden semakin merasa tersiksa, sebelum bayi yang ada dalam kandungan saya ini lahir, saya ya sudah ingin mengakhiri segalanya. Dan berharap bahwa Tuhan akan berbaik hati, di kehidupan selanjutnya mereka akan dipertemukan dan diberikan kehidupan yang jauh lebih layak. Dan pada akhirnya dalam keadaan memejamkan mata ya, dia menggenggam erat punggung anaknya yang ada di belakang dia. Si Mira ini memutuskan untuk melompat. Dia melompat dari atas jembatan tersebut dan dalam sepersekian detik badannya dan juga badan Aden yang waktu itu digendong olehnya ya, itu menghantam permukaan air sungai dengan sangat keras. Dan ketika si Mirah ini kemudian melompat ke atas sungai bersama anaknya, saya seperti bisa mendengarkan isi hati dari Mirah saat itu. Dia berdoa kepada Tuhannya bahwa Tuhan suatu hari pertemukan lagi kami dalam keadaan yang tidak ada kelaparan, dalam keadaan yang tidak lagi ada kesedihan, dalam keadaan yang tidak lagi ada cacian. Tolong pertemukan lagi kami Tuhan, pertemukan kami lagi Tuhan, pertemukan kami lagi Tuhan. Tapi sayangnya memang pada akhirnya ketika si Mirah dan juga si Aden ini meninggal dunia, proses yang dilalui mereka ini berbeda. Jadi si Mirah ini berjalan dengan prosesnya, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan semasa hidupnya. Kemudian juga si Aden harus menjalani prosesnya dengan segala sesuatu yang sudah dia lakukan dalam hidupnya. Jadi harapan si Mirah ini untuk kemudian bertemu dalam dimensi yang terjadi di berikutnya ya, di kehidupan berikutnya, itu tidak terjadi seperti harapan dia. Dan ini adalah salah satu pembelajaran yang harus kita pahami ya, bahwa ketika meninggal dengan orang yang kita sayangi misalkan, dalam satu waktu yang sama, dalam satu tempat yang sama, itu tidak melulu artinya kita akan bersama dengan orang tersebut sampai di kehidupan berikutnya. Itu tidak akan seperti itu. Karena setiap manusia itu selalu membawa pertanggungjawabannya masing-masing
ke hadapan Tuhan. Setiap manusia itu membawa proses mereka masing-masing yang harus mereka jalani sampai selesai. Dan itulah yang kemudian terjadi pada diri Mirah dan diri Aden. Dan mungkin karena memang dia terlalu merindukan anaknya ya, karena dia mungkin menyimpan rasa penyesalan yang sangat mendalam ketika dia memutuskan untuk ikut merenggut nyawa anaknya yang tidak mengerti hal apapun pada saat itu. Si Mirah ini seolah masih menganggap bahwa dia masih menggendong Aden di punggungnya. Itulah kenapa mungkin jika ada orang yang bisa melihat sosok si Mirah ini akan berpikir bahwa si Mirah ini sedang menggendong seorang anak. Padahal jika diteliti lebih dalam, sosok anak yang digendong oleh si Mirah sampai saat ini itu bukan merupakan residual energi, hanya sekedar memori kolektif dari sosok Mirah yang sangat merindukan anaknya. Meskipun harus diingat lagi bahwa sejatinya manusia yang sudah meninggal itu arwahnya, ruh sejatinya itu pasti sudah akan langsung kembali kepada Tuhan. Yang tersisa hanyalah residu-residu energinya yang mungkin masih memiliki sangkutan terhadap hal-hal dunia. Dan hal tersebutlah yang harus dijalani prosesnya sampai selesai hingga nanti mereka musnah, hingga nanti mereka sirna dari muka bumi. Dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita si Mirah ini mungkin adalah rasa syukur yang memang harus selalu ada dalam kondisi apapun. Mengenai keputusan Mirah yang pada akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup dia bersama anaknya, saya juga tidak bisa menjudge keputusan Mirah, karena pada saat itu kan kita nggak tahu kondisi apa yang dialami oleh Mirah, semenderita apa dia, karena dari apa yang kita lihat saja, apa yang kita dengar cerita dia, hidup dia berat, hidup dia susah, dia nggak punya siapa-siapa untuk berbagi, dia nggak punya siapa-siapa untuk dimintai tolong. Kita nggak bisa menghakimi dia, meskipun kita semua tahu bahwa keputusannya untuk bunuh diri adalah hal yang amat salah, karena Tuhan itu tidak berkompromi dengan orang-orang yang memutuskan untuk bunuh diri. Tuhan tidak menyukai orang-orang yang bunuh diri dengan alasan apapun. Jadi mungkin pembelajaran bagi kita adalah tetap bertahan guys, seberat apapun hidup kita bertahan. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam hal apapun gitu. Meskipun ujian kita berat, meskipun ujian kita sangat sulit gitu, percaya bahwa Tuhan itu selalu mengawasi kita dan akan memberikan bantuan kepada kita di saat-saat yang memang diperlukan dan dianggap dibutuhkan oleh Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu tidak akan pernah salah memberikan ujian kepada umatnya. Dan jangan lupa untuk tetap mendoakan sosok Mirah dan juga Aden ya. Sesulit apapun mungkin proses yang mereka lalui sekarang, mudah-mudahan Mirah maupun Aden ini tetap diberikan kemudahan dan keringanan untuk bisa melalui proses mereka jauh lebih cepat dari seharusnya. Karena kita tahu Mirah ini sejatinya memiliki hati yang baik, hati yang tulus, begitu juga dengan Aden, sosok anak yang tidak mengerti hal apapun, yang kemudian harus meninggal di tangan ibunya sendiri gitu. Ya kita mengharapkan hal yang terbaik untuk mereka berdua, supaya si Mirah ini juga bisa melangkah dengan lebih tenang, dengan cahaya, dan kemudian pada akhirnya bisa sirna tanpa harus kepikiran hal apapun tentang urusan dunia. Dan disclaimer aja buat kalian yang mungkin baru saja menonton edisi Dongeng Malam di channel YouTube saya, entah itu mengenai cerita Mirah dan Aden yang saat ini kalian dengar atau cerita-cerita yang sebelumnya, saya tidak mempermasalahkan kalian mau percaya atau tidak. Jika ada hal-hal baik yang bisa kalian petik sebagai pembelajaran dari cerita-cerita saya, itulah tujuan saya yang sebenarnya. Perkara kalian mau percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia ya. Yang terpenting adalah kita bisa sama-sama saling respect dan menebarkan energi positif terhadap sesama. Ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita yang saya bawakan, maka jadikan cerita saya sebagai pengalaman. Jika tidak percaya dengan cerita yang saya bawakan, maka jadikan cerita saya sebagai dongeng malam biasa. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe, juga di share supaya teman kalian bisa ikut nonton video ini. Terima kasih yang udah nonton. Kita ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum.